Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bacaan yang pertama pagi ini diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Terpujilah Kristus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan
Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Semoga sabda Tuhan menerangi hidup kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, renungan pada pagi hari ini adalah seorang dosen kitab suci pernah meminta para mahasiswanya untuk mempunyai 2 kitab suci. Kitab suci yang satu dipakai untuk belajar, sehingga bisa distabilo, diberi catatan, dan diberi garis penghubung agar mengerti kaitan perikop yang sedang dipelajari. Dan yang satu lagi dipakai sebagai bahan doa dan bacaan rohani. Tentunya kitab suci yang dipakai untuk berdoa adalah kitab suci yang bersih, yang tidak ada coretannya sama sekali. Permintaan dosen tersebut mengingatkan kita
bahwa orang yang mempelajari kitab suci belum tentu imannya semakin kuat. Bisa jadi bahwa orang yang tersebut mendalami kitab suci semata-mata hanya untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Seperti orang-orang Yahudi yang dihadapi Yesus pun demikian. Mereka mendalami Taurat Musa, namun mereka tidak pernah mau mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Musa sungguh digenapi dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakannya, "Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah." Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 42. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sabda Allah sungguh-sungguh meresap dan menjiwai seluruh pergumulan hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pegangan dan pelita hidup kami. Kami mohon, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk mendengar dan membaca firman-Mu, sehingga sungguh hanya kebenaran-Mu lah yang menjadi tuntunan hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya.